Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali ngobrol. Saya baru sadar tanpa terasa kita sudah ngobrol terlalu jauh. Kita pernah berbicara tentang tujuan hidup, tentang karakter, tentang keluarga, tentang tarbiyah, tentang komitmen, tentang jemaat, tentang kepemimpinan. Lalu saya berpikir, jika semua itu disatukan, sebenarnya arahnya kemana? Apa tujuan akhirnya? Apakah supaya kita menjadi orang yang pintar, supaya organisasi kita besar, atau ada tujuan yang lebih besar dari itu? Hari ini mari kita coba mencari jawabannya bersama. Saya pernah melihat orang yang sibuk sekali, jadwalnya penuh, aktivitasnya banyak, tetapi ketika ditanya, semua ini untuk apa, dia diam. Bukan karena tidak punya jawaban, mungkin karena belum pernah benar-benar memikirkannya. Terkadang kita memang sibuk, tetapi kesibukan belum tentu menunjukkan arah. Seperti orang yang naik kereta, jika keretanya melaju cepat tetapi salah tujuan, semakin cepat justru semakin jauh dari tempat yang kita tuju. Makanya sesekali kita perlu berhenti, tetapi bukan berhenti bekerja ya Bapak Ibu, yaitu berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah benar dalam menentukan arah atau belum. Jika saya perhatikan, banyak orang yang ingin mengubah dunia, ingin memperbaiki masyarakat, ingin membangun organisasi. Semua itu baik, tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Siapa yang akan membangun semua itu? Jawabannya tentu manusia, tetapi jika manusianya tidak jujur, sistem terbaik pun bisa jadi rusak. Dan jika manusianya tidak amanah, aturan sebanyak apapun bisa dilanggar. Ini berarti pembangunan selalu dimulai dari manusianya. Itu sebabnya sejak episode pertama kita selalu kembali membahas manusia. Dalam perspektif Jemaat Muslim Ahmadiyah, pembinaan manusia bukan tujuan akhir. Pembinaan adalah jalan. Tujuan akhirnya adalah manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki akhlak yang baik serta membawa manfaat bagi sesama. Dimulai dari individu lahirlah keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik lahirlah masyarakat yang baik. Dan dari masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, diharapkan lahir sebuah peradaban yang membawa rahmat. Jadi, peradaban tidak dipahami hanya sebagai kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi sebagai kemajuan moral dan spiritual. Terkadang jika mendengar kata peradaban, kita langsung membayangkan gedung tinggi, jalan raya, teknologi, kota besar. Padahal mungkin peradaban dimulai saat seseorang mengembalikan dompet yang ditemukannya, saat seorang ayah memilih pulang tepat waktu untuk makan bersama keluarganya, saat seorang guru mengajar dengan ikhlas, saat seorang pedagang jujur pada pembelinya. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak masuk berita, tetapi justru itu batu bata yang menyusun sebuah peradaban. Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan. Jika 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita melihat kehidupan kita hari ini, menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, apa yang akan mereka warisi? Gedungkah? Harta? Atau nilai-nilai yang kita tanamkan? Karena menurut saya, peradaban yang paling kuat adalah peradaban yang mampu mewarisi nilai. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita sampai pada satu kesimpulan bahwa semua yang sudah kita bicarakan sejak episode pertama ternyata saling terhubung, yaitu tujuan hidup, karakter, keluarga, tarbiyat, komitmen, jemaat, dan kepemimpinan. Semuanya mengarah pada satu tujuan, membangun manusia yang lebih baik agar lahir masyarakat yang lebih baik. Dan dari sanalah sebuah peradaban bisa tumbuh. Insya Allah
mulai episode berikutnya kita akan masuk ke dalam pemikiran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam al-Masih dan al-Maud yang dijanjikan. Kita akan mencoba memahami bagaimana beliau memandang misi pembinaan manusia, mengapa jemaat harus dibentuk, dan bagaimana semua itu saling berkaitan menurut perspektif Jemaat Muslim Ahmadiyah. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.